Terima kasih Mas Dani hari ini sudah memenuhi undangan dari MKD untuk mengklarifikasi berbagai macam pengaduan. Yang pertama, tadi saya setelah mendengar terkait dengan klarifikasi dua pengaduan. Yang pertama adalah merasa tidak bersalah karena tidak melanggar Pancasila dan agama, betul ya? Kemudian yang kedua, dari Pono menjadi Porno itu adalah murni slip of the tongue. Oke, Mas Dani sebagai anggota DPR RI perlu kami ingatkan dalam forum ini bahwa setiap anggota DPR RI itu otomatis harus mengikuti peraturan DPR RI terkait dengan kode etik. Dalam kedua pengaduan ini, yang pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik menyatakan bahwa anggota harus selalu menjaga harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kemudian, pasal 3 ayat 1, Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik, menyatakan bahwa anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau tadi Mas Dani tidak merasa bahwa bersalah, pernyataannya tidak melanggar Pancasila dan juga agama, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Yang Mulia sebelumnya, bahwa ini adalah patut dan tidak patut. Artinya, ini adalah menyangkut dengan pantas dan tidak pantas dan etika atau norma. Nah, maka dari itu, sebelum menyatakan pendapat di dalam rapat Komisi 10 itu, apakah Mas Dani sudah tahu terkait dengan peraturan kode etik ini? Sudah tahu. Sudah tahu. Ya, sudah tahu Yang Tapi Mulia. merasa kira-kira melanggar nggak peraturan DPR RI ini? Ya, itu kan dianggap melanggar ketika ada salah satu bagian daripada masyarakat yang merasa itu tidak patut. Seandainya ada masyarakat yang merasa, dan menurut saya kan hanya satu yang merasa itu tidak patut kan, karena tidak sesuai dengan norma yang diyakininya. Ya. Dengan Komnas Perempuan merasa itu melanggar norma yang mereka yakini, meskipun itu tidak dianggap bertentangan dengan Pancasila kan. Harusnya kan bagi saya tetap norma itu adalah Pancasila gitu. Oke. Bagi saya pribadi Yang Mulia. Ya. Jadi kebetulan ada yang merasa itu normanya berbeda kan, seperti masalah seksis. Ya. Bukannya saya sok pinter Yang Mulia, seksis itu kan bahasa Inggris, dan di dalam bahasa Indonesia pun nggak ada norma seksis, itu kan nggak ada. Atau gender juga bahasa Inggris. Maka dari itu saya tetap bertahan norma itu adalah Pancasila, bukan norma yang dihadirkan dari dunia barat. Begitu menurut saya Yang Mulia. Kalau memang salah mohon arahan. Bagaimana terkait dengan etika dan moral? Pandangan Mas Dani gimana? Ya, etika. Sepertinya saya sudah tangkap semuanya dan teman-teman sudah mengambil intisari daripada apa yang Abang sampaikan. Saya ini ke legendaris. Senior disapa. Senior disapa. Gua ngeliat nih si TBC ini. Iya. Bang Rodang, terima kasih. Saya ke kader PDI Perjuangan. Senior kita. Udah. Sudah Bang. Host, sudah berstatement beliau. Udah. Tunggu. Silakan. Bung Jimmy, assalamualaikum. Selamat sore.
Dibuka mute-nya we orang tua, makanya jangan pakai kacamata. Gaya lu. Ketutupan kacamata itu. Dasar lu aki-aki. Kalau udah buta lu jangan pakai kacamata hitam. Assalamualaikum warahmatullahi Bikin wabarakatuh. malu aja lu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba. Ngomong apa sih kalian tiap Baik, hari? terima kasih Pak Jimmy. Kami sudah menangkap apa yang Abang sampaikan. Keren, statementnya luar biasa. Dan luar biasa. Terima kasih. Kami Oke, sudah sangat Oke, thank you. cerah. Rasain loh. Tiap hari ngomong ini terus makin senang lah dia. Kamu ngomong aja soal ijazah dia lah. Oke, saya turun dulu ya, John. Makin Baik, terima kasih, terkenal Pak Bambang. dia, makin terkenal. Nanti anaknya kan kalian tidak mau tuh anaknya jadi presiden. Kenapa diomongin bapaknya, diomongin terus makin terkenal, makin banyak orang suka. Ampun deh, udah stop. Kita Panjen. kemudian temanya baca dulu orang tua. Ini temanya bukan ijazah, Dengar dulu tapi ijazahnya keterlibatan statement orang yang mencoba mengait-ngaitkan apa yang disampaikan Bu Mega. Nanti soal Mega itu nanti dulu saya mau ceritakan dengan kamu bahwa ijazah Jokowi itu memang ada dan asli. Cuman waktu dia 3 kali kena gusur rumahnya, cecer, yang tersisa fotokopi tak ada foto, ditempel lah foto dia. Jadi harus paham lah kita. Jangan terus memponis orang aneh-aneh, heran aku. Ada ijazahnya, dia bilang sama aku Dia kemarin terima, Bang, dia cecer. terima, Bang. Ketika dia digusur 3 kali rumahnya di tepi Bengawan Solo itu, kasihan kan? Sebagai manusia ya kasihan lah. Cecer itu. Terus anaknya gimana Bang Jim? Katanya ijazahnya dari Australia itu Bang Jim. Kalau anaknya itu, kalau bapaknya kamu sebut tiap hari di Komal, makin banyak orang menonton, makin banyak orang yang benci dengan kita. Kalau nanti anaknya gimana? orang senang, lalu anaknya pula dapat panggung. Kan makin rusak. Suruh yang begitu, bubur pedas aja anak sampai dengan anaknya itu mau jadi presiden. Maaf aja lah, lawan aku nggak mampu kok dia. Lawan Anaknya aku- katanya ijazahnya asli Bang Jim katanya. Anaknya ijazahnya asli. Lagi sih Katanya. Bang Arlo ngomongin anaknya. Aduh. Kang, heran aku, orang-orang ini ngomong itu terus makin terkenal nanti dia. Bang Jimmy itu dia itu mau bikin cuma orang tuh bahagia aja. Enggak, tapi memang Dia fakta. tahu yang sebenarnya. Ini orang si Jokowi itu bawaan dia. Gini loh, Paris. Fakta kalau dibahas terus elektabilitasnya dia itu naik, itu fakta. Nah itu dia yang saya takutkan, itu yang saya takut. Iya, jadi dia tetap eksis gitu. Dia memanfaatkan kita-kita ini. Padahal kita nggak dibayar pun ya kan. Tapi terus bahas dia. Padahal dia sudah tidak ada di ketatanegaraan apapun itu, dia sudah tidak ada. Dia Kita sudah masa sedang- lalu. Kita sedang dipakai ini oleh dia secara tidak sengaja, kita dipakai jadi tukang kampanye dia. Sadar apa Ah, sadar jadi sih? makin ngetop dia. Nanti gua pakai tapi dia punya udah enggak ada uratnya lagi, enggak cukup. 2 minggu ini kan udah cukup menurun ya pembahasan tentang dia, karena banyak orang sudah paham bahwa dia itu sudah tidak termasuk dari kebijakan yang seharusnya kita kritisi. Sekarang sudah ada kan yang uji coba vaksin. Ini yang 49 juta, 49 juta nih. Ini King Coil nih, 49 juta nih. Sombongnya, sombong banget. Sombong bener. Hati-hati. Benci aku. Ya itu, mohon maaf teman-teman, saya sepaham dengan Om Jim. Bang John juga tahu saya paling gak suka lagi untuk ngomongin tentang dia, karena bagi saya dia adalah masa lalu, dia sudah tidak ada pengaruhnya, dia itu hanya personal saja dan sudah gak penting untuk dibahas. Karena ketika kita membahas dia, maka kewaspadaan kita kendor terhadap kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba ada. Itu sudah sering saya omongin. Terima kasih, Itoku. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali.
Silakan, siapa lagi yang mau menambahkan? Saya cuma mau nambahin, host. Coba tolong dibahas itu mengenai penggelontoran UMKM melalui BRI yang saya bilang itu gedabrus. Bang Jon, aku izin turun dulu Bang. Baik Bang Tato, terima kasih Kang. Sudah Masih ganteng kah tuh? Pujangga? Iya, Pak Aku Bupati. masih ganteng kah? Masih oke, Bang Masih Jimmy. oke kan? Mantap kan? Masih oke. Itu Masih kacamata oke. dilepas dulu, Bukan nanti nggak kayak si John kelihatan. Luhut ini ngomong ngajak mana ada gantengnya itu orang. Apalah, aku juga dibawa-bawa. Memang termul. Bung kali dia beli kacamata sepeda kan John, habis panen naikin sawit. okta tuh. Naikin okta biar rame. Naikin okta. Iya. Itu ada 01 Okta naikin. Okta dinaikin. Cerdas. Okta di mana, Kang? Iya cerdas loh. Okta. Cerdas loh. Cerdas dari mana? Ah udah capek sama Naikin Okta lah kemarin. John, naikin lah Naikin John. lah. Nggak ada dia udah kabur. Naikin Udah apa-apa. kabur. Nggak usah kabur, bertengkar, Okta. nggak usah bertengkar sama dia lah, udahlah. Ini aja. Ini Mak Aduh, Lambe Turah. astagfirullah, ini lagi mampus aku. Benci aku. Nih orang Iya. nih. Kalau temanya Ya, Selamat siang Bang Ji. selamat siang. Pak Oncom. Kalau temanya Bang John ini keren nih. Kenapa saya bilang keren? Karena kalau kita runut peristiwa, satu kasus ditutup dengan kasus baru, begitu terus berulang seperti bola salju. Intinya penyerangannya langsung ke PDI Perjuangan. Itu intinya itu. Kita pokoknya kalau kita komen kebenaran sama mereka tuh langsung digejrek. Padahal manusia satu ini dialah termul nomor 1. Ini Putra Pertama, Timur disuruh naik dari tadi nggak mau naik nih Putra Timur. nanggepin omongannya Om Jim. Om Jim, Jokowi itu kan terus eksis selama Prabowo presidennya. Kenapa? Itu ada menteri datang ke rumah dia rapat, itu ada para petinggi polisi datang ke rumah dia minta wejangan. Dia juga jadi pembina Danantara, percuma nggak diomongin pun dia itu akan tetap eksis selama si Semakin kita omongin semakin ada dia. Coba kalau kita cuekin. Tetap aja beritanya akan muncul kare. Menteri-menteri aja pada datang ke rumah dia. Enggak, rapat. gini. Sekarang aja anak-anak sekolah Kak Oncom ditanya coba. Menteri Kehutanan siapa? Nggak ada yang tahu. Kagak diapalin. Karena jarang disebutkan. Coba kalau dia juga kita jarang sebutkan. Nggak akan ada yang tahu dia mau jadi apa. Nggak ada. Ayo Putra Timur naik, Putra Timur. Oke, Dari Putra tadi naik. typing terus naik lah. Ya, Nggak sini kita diomongin pun diskusi. dia itu akan tetap eksis di media. Dia jadi pembina Danantara. Apa hubungannya coba pembina Nggak Danantara berani ditolak aku. Aduh. gitu loh. Yuk. Dia settingan typing berarti sama robot, presiden Bang John. Usaha Lagi terus ya anaknya men. jadi wakil. Oncom, IP Putra kamu Timur dulu nggak berapa kuliahnya Oncom? Kuliah IP berapa kamu Oncom? Woi, Gue DO mau apa lo? la ilaha illallah DO aja ngajarin aku, woi. Gue DO, dosennya gue gebukin di kelas. Nah, gue di DO dah tuh. Om Jimmy kenapa itu masalah ijazah itu kok nutup-nutupi? Karena Om Jimmy itu juga satu kelas. Jadi sama-sama ijazahnya nggak jelas. Ijazah, udah, jangan balik lagi ke ijazah. Saya sudah jelaskan dari awal. Dia ada ijazah dan asli, cuman dia digusur 3 kali, hilang di jalan. Begitu, jangan kita omongin lagi, makin terkenal. Benci Yang aku aku. tahu, yang aku tahu tuh waktu itu dia ke Utan, kan dia kerja di Utan tuh katanya di Kertas Aceh tuh. Nah, ijazahnya dibawa sama harimau di Aceh. Katanya Cang Bono, kata Cang Bono. Cemong kuliah di Fakultas Kehutanan, jurusan hukum rimba. Benci aku sama Cang Bono. Dia Benci. bagian ini yang hukum apa? Nyetmo itu. Hukum karma. Benci aku. Enak kan dia hukum karma. Benci aku Cang Bono. Yang mana si Bono? Kecuali- Mana Bono? kecuali- Bono mana Bono? Cang Bono dibawa. Oh, kepiye toh? Kecuali kalau si Gibran udah nggak jadi wakil, nah dia jadi ketum PSI, udah baru beritanya stop.
Gitu. Oke, Selama si Mentari. Gibran jadi wakil mah masih terus eksis ini si Kakak Mentari, dia mau jadi ketua apa kek, bodoh amat. Si Muldongo ini bakalan tetap eksis terus selama anaknya masih jadi wakil. Satu kata. Nah, Mbak Oncom, kan Pak Jokowi digadang-gadang untuk jadi ketum PSI, Mbak Oncom. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, gua akan putang tumpeng. Siap. Kan jelas. Barisannya Kita makin jelas, bersyukur. barisannya. Bersyukur Barisannya kan lah dia jelas, jadi ketua termol umum sama PSI. semua. Itu di atas semua partai, tahu nggak? Bagus dia masuk partai. Satu partai, tinggal digibeng aja partainya. Berarti nggak dewasa. Partainya aja nggak masuk parlemen kok. Ya tinggal digibeng aja partainya kan. Bikin kayak PBB tuh, cuma 0,02%. Kalau yang begini jadi sekjen PBB gimana? Setuju nggak? Kalau Jokowi jadi sekjen PBB mau nggak? Setuju nggak? Ini Bang Jim buka-buka kulit nih, memang lagi digadang-gadang kan. Gimana dong? Bayangin Sama aja Golkar, sama Golkar ditolak. Hmm. Ya Iya. kan? Demokrat dulu mau direbut nggak bisa. Hmm. PDIP Golkar dipecah.